Halo, jumpa lagi dalam mata kuliah Profesi Kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kualifikasi tenaga kependidikan menurut UU dan menurut ahli. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kualifikasi dulu. Apa arti dari kualifikasi? Sebenarnya, kualifikasi secara garis besar dipahami dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, kualifikasi sebagai tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kewenangan dan legitimasi dalam menjalankan profesinya. Sementara pandangan yang kedua memaknai kualifikasi sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara berkualitas. Namun, sesungguhnya terdapat benang merah dari kedua sudut pandang tersebut, yakni keharusan adanya kapasitas yang harus dipenuhi untuk menjalani profesi atau pekerjaannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan di tempat formal. Nah, di sini urgensi kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya. Tentunya kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran sehingga dapat melaksanakan tugas keprofesionalannya secara profesional. Nah, di sini menurut Drost tahun 2002, guru menjadi aset strategis yang dituntut harus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar atau ongoing information, serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Jadi guru wawasannya harus selalu update ya. Jadi nggak boleh guru itu kuper atau update. Jadi harus selalu memperbarui wawasannya, apalagi tentang keilmuannya. Juga kalau menjadi guru itu harus dekat dengan siswa, contohnya guru gaul yang tahu tren di masa kini gitu. Nah, itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Tentunya ini update tentang ilmu pengetahuan guru sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keprofesionalannya. Misalnya kita sebagai guru bahasa Indonesia tentunya harus update perkembangan ilmu-ilmu dari bahasa Indonesia. Nah, sedangkan menurut Sudaryono tahun 2009, kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam pengembangan peran sebagai agen, yaitu agen pembelajaran atau learning agent. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator atau motivator, pemacu, rekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Jadi menjadi guru banyak sekali tugasnya. Ya, tidak hanya update tentang perkembangan ilmu saja, tetapi juga menjadi fasilitator, menjadi motivator, dan juga harus memberi inspirasi kepada peserta didik. Nah, setiap bidang pekerjaan memerlukan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku kerja agar proses dan hasilnya dapat mencapai tujuan dari bidang pekerjaan tersebut. Syaratnya yang harus dipenuhi yaitu administrasi dan kompetensi. Kualifikasi kependidikan guru merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Kualifikasi pendidikan guru dapat menunjuk kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, jadi kualifikasi guru itu sangat
menentukan profesionalitas dalam pekerjaannya. Kenapa guru harus S1? Karena itu syarat mutlak untuk kualifikasi guru agar dia menjadi guru yang profesional. Nah, secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 mengamanatkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas tersebut. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, berarti apa? Teman-teman tidak mempunyai hak untuk mengajar pendidikan matematika gitu misalnya. Nanti pun ketika ingin mencapai sertifikasi guru juga harus sesuai dengan bidang ilmunya, kualifikasi pendidikannya sewaktu ditempuh selama S1 tersebut. Jadi nggak boleh misalnya pendidikan bahasa Indonesia ngambilnya sertifikasinya tentang matematika atau biologi, itu tidak bisa. Nah, mungkin sampai di sini dulu tentang kualifikasi tenaga kependidikan. Untuk selanjutnya kita akan bertemu dan membahas banyak hal lagi tentang profesi kependidikan. Untuk tugas, silahkan buka di Google Class, nanti akan juga di-share di grup, atau untuk pertanyaan, sanggahan jawaban, atau ingin bertanya tentang apa itu kualifikasi tenaga kependidikan, teman-teman bisa meng-email saya lewat email ini ya, zahrotululi@gmail.com. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.